Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Salam satu hobi, salam pengangguran, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak, om, tante, opung, abang, adik, kakak, empok, teman-teman di seluruh Indonesia dan insya Allah di seluruh dunia ya. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat, kemudian berlimpah ruah rezeki dan keberkahan hidup ya, dunia dan akhirat insya Allah. Hari ini aku ingin sharing pengalaman ya, bukan menggurui dan juga bukan mengajari teman-teman ya, hanya sharing pengalaman yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terkait apa sih ya? Terkait ada satu pertanyaan ya. Pertanyaan itu sumbernya dari ketika aku nge-share pupuk organik ya yang aku gunakan untuk media tanam ya. Yang khusus waktu itu adalah untuk media tanam anggur. Nah, aku pakai media tanam yang sudah kompatibel ya, ada di dalamnya lengkap. Diantaranya adalah adanya tanah subur ya, kemudian serbuk teh, kokopit, kohe kambing ya, sekam bakar dan sekam mentah. Nah, sekam mentah ini adalah harapannya adalah sekam yang sudah lapuk tapi bukan mentah ya. Nah, ada pertanyaan ya, ada pertanyaan dari teman-teman kita ya di daerah Jawa atau daerah luar Jawa ya, ada banyak pertanyaan mengenai kokopit ini. Kokopit itu apa sih gitu? Ada banyak yang belum familiar ya tentang kokopit ini, yaitu aku udah garis tanda panah ya mengenai kokopit ini ya. Kokopit ini adalah ya, kalau bisa kita lihat di sini, kokopit adalah media tanam terbaik dan murah ya. Kenapa bisa dibilang media tanam terbaik ya dan murah? Bisa dibilang bahkan tidak perlu biaya sedikit pun untuk membuatnya ya. Terbaik karena apa? Karena dapat menyimpan air ya 10 kali lebih baik dari media tanam lainnya. Contohnya ya, banyak media untuk media cangkok, untuk media setek ya, menumbuhkan setek apa saja itu biasanya lebih sering dipakai kokopit. Nah, untuk media hidroponik dan lain-lain. Nah, media tanam terbaik inilah yang namanya kokopit. Kokopit itu apa sih? Nah, kokopit itu ya, nih aku kasih tahu ya kepada teman-teman semua. Kokopit adalah serbuk halus ya yang diambil dari kulit kelapa ya. Sangat tinggi unsur kalium dan fosfor ya. Tapi dia ada bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya terdapat kandungan zat tanin ya yang menghambat penyerapan unsur hara dan akar tanaman. Maka efeknya adalah bisa menyebabkan busuk akar dan pohonnya menjadi mati. Apabila penggunaan kokopit ini tanpa menghilangkan zat tanin, maka efeknya akan busuk akar dan pohonnya mati gitu. Untuk pohon apa aja gitu ya teman-teman. Tapi tetap dia merupakan media tanam terbaik untuk tanaman apa aja. Kalau teman-teman pengangguran ya sangat bagus untuk campuran media tanam pohon anggur. Hanya kokopit saja dan hanya dengan tanah gembur udah cukup banget mewakili, karena dia menyimpan air 10 kali lebih baik dari media tanam lainnya gitu. Jadi dia nomor 1, nomor 2-nya bisa aku share nanti ya, insya Allah aku buat lagi videonya. Itu humus bambu. Humus bambu itu bisa diambil dari 2 pohon ya, dari 1 pohon tapi dari 2 bagian. Bagian pertama yang humus bambu diambil dari daun-daunnya, pembusukan daun, dan humus bambu yang diambil dari bagian bonggol atau akar. Nanti aku sharing juga kepada teman-teman bagaimana sih memperoleh
pupuk yang bagus yang hampir setara dengan kokopit ini ya, kokopit ini, tapi dengan tidak sama sekali tidak dengan biaya apapun gitu, dengan biaya yang murah atau gratis gitu ya. Nah, ini adalah penampakan kokopit ya. Ini kokopit adalah kulit kelapa. Nah, kulit kelapa ini yang masih muda ya. Jadi teman-teman kalau habis mendapatkan ini banyak ya di tempat sampah. Ini juga aku ngambil dari tempat sampah ya. Tempat sampah aku ambil karena orang yang tidak mengerti pertanian tuh dibuang saja. Sementara ini manfaatnya sangat besar. Nah, zat tanin yang terkandung dari kulit kelapa yang seperti inilah yang paling banyak kandungan zat taninnya gitu. Maka oleh sebab itu ya teman-teman, kalau ingin mendapatkan kokopit ya, kokopit, maka kulit kelapa ini dijemur dulu. Kalau baiknya lagi dihujanin, dijemur lagi, dihujanin, dijemur lagi. Nah, ini adalah penampakan ya serabut kokopit yang sudah bisa dibilang udah kering ya, udah kering seperti ini penampakannya. Nah, bagaimana sih cara memperoleh kokopit ya supaya menjadi serabut seperti ini? Nah, ini aku sampling yang sudah aku rajang-rajang, bahasanya rajang-rajangnya. Ini adalah serabut kokopit. Nah, ini masih belum disaring. Sebagian udah disaring, sebagian belum dengan air. Masih terkandung zat tanin. Zat tanin itu apa? Penampakannya seperti ini teman-teman, merah seperti ini. Nanti apabila teman-teman menyaring kokopit ya, kandungan merah daripada airnya itu, kandungannya itu berwarna merah gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara agar memperoleh serbuk kokopit ini dari serbuk kelapa ini ya, ampas kelapa ini, atau bisa dibilang serabut kelapa ya. Ini udah kering ya, seperti ini ya. Bisa dengan cara seperti ini. Bisa dengan cara seperti ini ya, Mas. Ya, sebentar. Ya, jadi teman-teman bisa ambil ya seperti ini dengan ayak apa ya? Dengan apa sih bahasanya ini ya? Biasanya dipakai di parutan, bisa parutan ya teman-teman, ambil diparut sampai habis ya, bagian-bagian itu diparut ya, parut sampai habis, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini, nah kokopit ini bagian-bagian serbuknya inilah yang aku kumpulin ya, kemudian aku kumpulkan di sini. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, sini ya. Jadi dengan apa ini namanya, aku lupa nih teman-teman, parutan. Nah, di parutan gini seperti ini, terus dipotong kecil-kecil dengan parutan seperti itu ya teman-teman. Gratis, dengan gratis ya, gratis, sangat gratis gitu ya, tanpa modal sedikit pun ya, asal sabar ya, nanti dia akan keluar semua nih seperti ini ya. Nih teman-teman bisa lihat ya, tuh tadi udah habis ya, nih tuh keluar semua tuh teman-teman. Nah, lakukan seperti itu terus, nanti akan keluar serbuknya seperti ini gitu ya teman-teman. Nah, ini aku taruh lagi seperti ini gitu. Itu adalah sampling. Nah, bagian-bagian dari bekas parutannya itu ya seperti ini, yang sudah tidak mengeluarkan serbuk ya, ini seperti ini ya. Di sini aku tulis ex kokopit, bekas kokopit ya, kokopit ini ya, atau serabut kasarnya ya, namanya itu koko fiber ya. Serabut kasarnya itu namanya koko fiber ya, bisa untuk pelembab media tanam dan untuk cuci piring gitu loh. Pelembab media tanam itu bisa untuk pohon apapun, termasuk media tanam anggur ya, karena kondisi ideal pohon anggur adalah media tanamnya itu selalu lembab. Bisa dipakai untuk ini nih teman-teman, samplingnya nih. Aku ada tanaman ya, contoh bisa senter dari atas Mas. Nah, ini sebagai pelembab. Jadi matahari tidak langsung menuju ke media tanamnya gitu, selalu lembab. Nanti apabila teman-teman menyiram tanaman,
dia airnya itu menghandle tetap ada di permukaannya dan tetap ada di media tanam gitu. Atau bisa dipakai untuk cuci piring ya teman-teman, kalau misalkan nggak punya spons ya, dengan cara ini, cara jadul ya sebenarnya, zaman dulu nih nggak pakai ini ya buat cuci piring. Nah kemudian mudah-mudahan teman-teman paham ya. Coba kalau aku flashback kembali ya teman-teman, bahwa media tanam terbaik yang ada itu adalah kokopit ya, dihasilkan dari kelapa ya, kelapa yang masih seperti ini. Kemudian teman-teman bisa jemur ya sampai kering ya, bisa dijemur di luar, dihujanin dan dikenain matahari, hujanin lagi, kenain matahari, itu lebih bagus lagi untuk menghilangkan zat taninnya. Nah kokopit itu apa sih ya? Kokopit itu adalah serbuk halus kulit kelapa ya, yang sangat tinggi unsur kalium dan fosfor ya. Bahayanya adalah kandungan zat tanin yang dapat menghambat penyerapan unsur hara dari akar tanaman. Efeknya apa? Efeknya adalah busuk akar dan pohonnya mati. Seperti itu. Nah, ini adalah penampakan yang udah aku haluskan dengan yang tadi apa Mas namanya? Parutan kelapa boleh teman-teman buat ya, ambil di dapur atau pakai sekrup ya, sekrup bekas botol minuman tuh ya, di sekrup botol minuman ya, dipantek di kayu, atau dengan plat besi ya, bekas botol minuman yang seng itu ya, kaleng, dibolong-bolongin kemudian ditanam di sini ya, ditanam di sini, diikat, itu bisa dengan tanpa biaya sedikit pun. Nah kemudian bagaimana sih cara menghilangkan ya, bagaimana sih cara menghilangkan atau demolish ya zat taninnya tersebut ya, bagaimana kita menghilangkan, karena kalau masih kita belum hilangkan maka dia akan berdampak tidak baik untuk tanaman, bahkan tanaman bisa mati. Nah yang pertama adalah disaring dengan kain ya, yang kedua direndam dengan air selama 3 hari. Nah interval 1 hari airnya dibuang seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat ya. Nah ini kan, kandungan yang merah ini adalah zat taninnya. Kemudian yang ketiga, kulit kelapa belah yang dijemur dan dihujanin. Nah ini teman-teman ya, kembali lagi ke sini. Jadi kulit kelapa ini teman-teman biarkan di lapangan, biarkan kena hujan, biarkan kena matahari, terus seperti itu sampai dia mengering ya, sampai dia mengering. Kemudian teman-teman baru diparut, kemudian baru diparut gitu. Aku lupa mulu ya bahasa ini parutan gitu. Maka hasilnya akan seperti ini gitu. Atau di dalam satu ember ini teman-teman buka keran air, dihidupkan terus, tapi ini ditutup pakai kain atau ditutup pakai saringan. Jadi yang keluar itu nanti akan airnya 1 jam 2 jam, teman-teman bisa cek aja. Begitu air yang keluar itu udah warnanya bening, nah udah artinya zat taninnya sudah hilang. Nah seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, kandungan yang ada di kokopit ini yang udah dikasih air. Nah seperti ini zat taninnya. Jadi teman-teman bisa langsung hilangkan airnya, atau dengan cara yang lain seperti ini. Jadi teman-teman bisa menyaring di senter dari atas seperti ini ya teman-teman. Nih tuh pakai kain ya, pakai kain, nanti akan muncul sendiri kelihatan ya, seperti ini teman-teman lihat nih. Nah ini kita keluarin zat taninnya tuh, ini udah kedua apa ketiga gitu ya. Nah ini udah kelihatan ya zat taninnya gitu. Aku sampling aja ya teman-teman, supaya durasi videonya juga tidak lama ya teman-teman, juga artinya poin-poin pentingnya udah kesampaian kepada teman-teman semua. Nah seperti ini teman-teman. Tuh, ini kondisi setelah diperas seperti ini.
ini teman-teman ya, saya lihat ya, ini aku pindahin, kemudian kita tambahkan lagi seperti ini. Boleh langsung disiram dengan air bersih ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini adalah zat tanin yang berbahaya. Tapi biasanya di pertanian air zat taninnya itu malah difermentasi ya teman-teman. Difermentasi kemudian buat pupuk lagi gitu loh. Tapi harus difermentasi dulu dengan IM4 atau dengan mol gitu loh, supaya zat racun dari tanin ini hilang gitu. Nah kemudian barulah kalau teman-teman udah merasa yakin bahwa air yang keluar itu udah bening, teman-teman bisa gabungkan ke sini. Nah gitu ya teman-teman, gabungkan ke sini. Kemudian hasil akhirnya adalah nah ini teman-teman, kokopit ditambah dengan tanah gembur tanpa modal sedikit pun 1:1 akan menjadi media tanam terbaik untuk pohon apapun gitu. Insya Allah bermanfaat ya teman-teman. Semoga hal-hal yang diperoleh dari lingkungan kita ya, tanpa modal sedikit pun, tanpa biaya sedikit pun, asal ada kemauan dari kita, sebenarnya alam itu menyediakan unsur hara yang sangat luar biasa tingkat kesuburannya untuk kita. Nanti juga insya Allah aku nge-share kepada teman-teman perbandingan antara hasil media tanam dengan fermentasi atau dengan pembusukan itu lebih baik mana gitu. Pembusukan loh teman-teman, pembusukan itu berbeda dengan fermentasi gitu ya. Insya Allah bermanfaat, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Jangan lupa selalu menjaga kerukunan dan persatuan Indonesia. Demikian ya teman-teman, semoga bermanfaat, semoga selalu sedekah oksigen untuk makhluk hidup dengan selalu giat menanam. Semoga pula menjadi amal jariah kita di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.